Sylvester Matutina tuding Partai Demokrat danai Roy Suryo Cas, Ketua Kagama Cirebon, semua pihak diuntungkan, terkhusus AHY. Berdasarkan pernyataannya Bang Sylvester kemarin ini, bersama Anda juga, bahwa katanya ada tokoh politik yang ingin menggoyang pemerintahan untuk kemudian menempatkan anaknya siapa yang paling diuntungkan. Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya. Nah, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Dugaannya siapa? Langsung mengarahnya ke siapa? Anaknya ini siapa? Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana, tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemeriksa dari Kompas ya seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Oke, coba saya sekarang tampilannya seperti ini. Saya coba lempar ya kalau gitu ke Bang Rismon. Bang Rismon, ini katanya ada dikasih kisi-kisi, ada clue-cluenya. Nah, sebenarnya apakah benar tudingan-tudingan bahwa ada tokoh politik ini ada yang ingin menggoyang pemerintah untuk kemudian ini menempatkan anaknya? Itu Bung Ade itu kan cuma narasi liar dan tidak berdasar ya. Saya bergerak independen, tidak ada yang menyuruh-nyuruh saya harus ke Ketoyan, harus ke KPUD Solo, harus ke perpustakaan UGM, harus ke Humas Polda, itu semua biaya sendiri saya. Iya, tapi tidak disuruh Bang Rismon, cuman disuruh terus lanjutkan perjuangan, kan begitu. Ini masalahnya dugaannya ini ada bukti nggak? Ya maksudnya mungkin tidak disuruh, Mbak. Artinya disuruh-suruh diperintahkan itu nggak mungkin. Tetapi kalau diberikan semangat, ayo dong, terus dong. Nah, itu pasti saya rasa itu sering terdengar di telinga Bang Rismon ketika dia berkumpul dengan kelompok-kelompok yang lain. Ayo dong, terus pasti gitu. Sementara database yang dipegang kan zong. Kalau saya bilang memaksakan penelitian yang minus. Kalau saya minor, Bang. Gimana Bang Rismon? Gantian bicara dulu dong, ini Bung Ade menguasai banget ya. Ketika saya mewawancarai Profesor Sofyan Effendi juga tidak ada yang memerintahkan, tidak ada yang mengatur pertemuan tersebut. Itu murni memang dari aktivis rela agama menghubungi saya, dan itu pun sudah tertunda 2 hari yang seharusnya diatur hari Senin, jadi kami hari Rabu. Jadi memang tidak ada, dan bahkan saya melaporkan Pak Joko Widodo ya 2 laporan itu ke Polda DIY, itu tidak ada yang mengatur, tidak ada yang membiayai, dan tidak ada yang strukturisasi. Dan yang tersinggung tadi dalam acara diskusi di di Kompas TV, ada seorang pengamat yang mengatakan isu ijazah palsu ini hanya apa? Hanya dianggap sebagai gosip politik. Saya katakan, kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang Saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sehingga ketika Saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan ini kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya, sejatinya saat itulah Saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Logika para relawan Jokowi dalam diskusi yang saya ikuti di beberapa grup WhatsApp, itu nampaknya mereka berpikir bahwa soal ijazah palsu dan pemakzulan Gibran ini menguntungkan AHY. Ada yang berpikir seperti itu gitu, karena
kalau Gibran itu lengser atau diganti atau dicopot misalkan gitu, itu nanti akan diuntungkan adalah AHY. AHY yang akan naik, dan entah gimana ceritanya gitu ya, bahwa kemudian AHY dalam beberapa kesempatan diberikan panggung oleh Presiden Prabowo ya karena dia Menko aja sebenarnya gitu, tapi para relawan Jokowi atau relawan Gibran itu sudah sangat-sangat deg-degan. Jadi kemudian mencurigai bahwa wah ini nanti akan menguntungkan AHY, dan ya entah teori dari mana kalau Gibran diganti dan yang akan menggantikan adalah AHY, karena setahu saya AHY kan ya cuma Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Ya katakanlah posisinya sangat kuat, dia adalah Menko, dia adalah ketua umum partai, tapi prosedur atau pemilihan wapres nantinya itu pasti tidak akan sesederhana yang kemudian memunculkan satu calon tunggal AHY saja. Pasti ada banyak nama gitu ya. Ada tudingan orang di balik Anda menggaungkan suara ini, dan kesannya akhirnya akan ada konotasi ada yang bayar Anda dan teman-teman untuk mendorong tudingan ijazah palsu Jokowi ini, betul? Ngaco, dan kalau dalam bahasa sahabat saya ini terwelu itu adalah terlalu ya gitu. Sebenarnya ini offset ya, saudara Ade ini offset, dan dia harusnya malah justru bisa disanksi atau justru bisa dimarahin ya oleh Jokowi, karena itu justru menarik lawan yang lebih banyak untuk Jokowi. Sampai dibilang yang berbaju biru. Makanya kan ngaco. Saya omong apa deh, kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang. Jokowi itu hanya mengatakan, kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, artinya memang ada orang besar yang membackup. Nggak ada dari Jokowi bilang biru gitu loh. Kok tiba-tiba ada termulnya yang kemudian mengatakan bahwa itu biru. Itu kan ngaco sekali. Anda menangkap arahnya ini buat apa kalau gitu? Ya ini mau membenturkan, ya ini yang rugi Jokowi sendiri loh nanti. Gitu. Tapi ya menurut saya fight harus dilakukan gitu. Karena apa? Karena ini tuduhan ini ngaco, fitnah sangat luar biasa, dan saya sangat mendukung statement Mas AHY tadi ya. Meskipun saya sekali lagi Mas Rival, saya udah 5 tahun itu tidak lagi di partai politik, dan kebetulan saya pernah wakil ketua umum di situ. Nggak ada sama sekali tuduhan, dan Pak SBY selaku dewan yang ada di Partai Demokrat itu pasti tidak mungkin melakukan itu, karena Pak SBY adalah orang yang sangat negarawan, beda jauh sama yang mengatakan sebelumnya tadi orang besar. Oke, Bang Sylvester, saya paham bahwa Anda kemarin sudah menjelaskan juga kepada rekan saya di Kompas Petang waktu itu masalah tudingan yang berbaju biru itu menjadi orang di balik tudingan-tudingan semacam ini. Kalau kemudian ada diksi semacam ini, kemudian Demokrat sudah bilang bahwa itu fitnah, so yang mana yang benar kalau gitu nih? Biarkan masyarakat yang menilai, masyarakat pasti pintar. Memang Pak Jokowi hanya mengatakan ada orang besar. Ya. Pastinya ini kan bukan hanya masalah ijazah palsu ya, ada isu kayak kemarin matahari kembar, terus ada isu pemaksulan. Bahkan yang dari awal itu, yang saya bicara dari awal itu isu Indonesia gelap. Itu udah berapa bulan lalu lah saya bicara. Dan apa yang saya bicarakan sih sama persis yang dikatakan Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo juga mengatakan terakhir ya kan bahwa isu Indonesia gelap itu gitu loh. Dan memang itu fix, kenapa? Sudah ada aliran dana dan sudah ada tersangka yang udah ditahan di Kejaksaan Agung ya kan. Kalau yang isu-isu ini ya, kalau kita melihat memang pastinya ini kembali lagi ada yang memanfaatkannya secara politik. Mungkin Mas Roy mengatakan bahwa saya nggak dibayar, terus saya kalau itu kebenaran, Mas. Ini kan makanya saya mau menguji Anda. Jadi Anda jangan dulu jauh. Jadi intinya saya minta sumpah lagi. Mungkin jadi gini, kalau yang berbaju biru itu mungkin saya. Dalangnya ini saya lah. Ini juga baju biru nih. Ya, dia nggak. Jadi intinya bahwa kembali lagi sebenarnya kita ke fokus aja dengan proses hukum yang terjadi sekarang. Kalau mau jujur, narasinya per hari ini murni adalah narasi soal politik. Jadi mengklaim sebenarnya siapa yang menjadi aktor-aktor yang dinilai punya desain penting terkait dengan kepentingan politik. Jadi asli ataupun tidak asli itu belakangan sekarang. Dulu mungkin iya, tapi per hari ini asli, tidak asli ataupun palsu itu nomor 40. Yang paling utama hari ini adalah siapa sebenarnya mastermind, dalang utama yang mencoba untuk memainkan ini. Itu artinya apa? Bahwa gerakan-gerakan terkait
dengan ijazah, ini bukan gerakan soal untuk mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan ijazah, tapi ada yang disebut dengan hidden agenda. Enggak lah. Pemilu 2009. Kan itu kan narasinya kan. Itu yang saya sebutkan, ada paradigm shift. Ada perubahan paradigma orang bicara hari ini tentang dalang, tentang warna biru, tentang aktor, tentang kepentingan pilpres. Sesuatu yang sejak 6 bulan, 7 bulan lalu ketika muncul ijazah itu tidak pernah dibicarakan. Satu abad terakhir kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh, saya ulangi, negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Ini tentu mengingatkan para pemimpin dunia, baik pemimpin politik, pemimpin bisnis, maupun pemimpin apapun. Jangan bermain-main dengan kekuasaan. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Ingat. Berbeda lagi aktornya, karena yang dikatakan bukan yang kalah pilpres, tapi yang ada dalam bagian koalisi. Warnanya biru, mantan petinggi negeri, anaknya ingin dijadikan pengganti. Kan kemudian orang mengarah pada Partai Demokrat. Tetapi apapun itu, Bang Sylvester, ketika kemudian narasi seperti itu, yang kasihan Pak Prabowo. Ini kan seakan-akan meragukan kapasitas kepemimpinan seorang Prabowo untuk menjaga kondusivitas antar aktornya, untuk kemudian bisa menegur pihak-pihak yang ada sebagai musuh dalam selimut. Ini yang akhirnya bisa merenggangkan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau Bang Sylvester atau teman-teman lain yang menuding seperti itu dianggap sebagai representasi suara Pak Jokowi, ini sangat tidak Pak Jokowi. Kalau memang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, hadapi secara hukum, otomatis nanti ujungnya akan menjadi sebuah kemenangan kok. Cara Pak Jokowi juga menurut saya masih elegan yang dilakukan hari ini, misalnya ketika kemudian tapi Pak Jokowi gini Mas Oto, reuni. Tapi Pak Jokowi bilang sebelumnya bahwa tokoh ataupun aktor besar politik ini dibalik tudingan ijazah palsu sudah diketahui oleh publik. Ya, itu juga menurut saya sebuah blunder dari Pak Jokowi yang biasanya sebagai seorang presiden gaya berpolitiknya nggak seperti ini. Pak Jokowi itu biasa menggunakan pihak ketiga untuk menyuarakan sebuah fakta atau informasi yang beliau ketahui. Saya agak kaget Pak Jokowi mengomentari seperti ini dan kemudian diteruskan dengan bahasa yang lebih spekulatif oleh para relawannya. Yang terjadi adalah sekarang seakan-akan Pak Jokowi punya musuh baru lagi nambah. Entah yang namanya Partai Biru, mantan petinggi negeri, anaknya yang dituduh untuk menggantikan. Jangan sampai loh, orang sudah pensiun akhirnya dipenuhi oleh energi untuk menjawab isu-isu seperti ini, apalagi harus menambah musuh. Jadi kecemburuan sosial yang dialami oleh para pendukung Gibran karena nampak tidak pede ketika Gibran coba disandingkan atau dibandingkan dengan AHY. Itu menunjukkan bahwa memang para pendukung Gibran itu nampak sangat tidak pede sekali gitu ya. Jadi mereka khawatir ya, deg-degan ya, karena Gibran kalau dilihat-lihat ternyata nggak sekeren AHY gitu ya, karena beda. AHY itu ya TNI, kemudian dia secara postur TNI, dan kemudian AHY itu mau untuk belajar, berbicara, berkomunikasi, atau bagaimana cara dia merespon wartawan dan media. Artinya AHY ini SBY sekali, dari bahasa, intonasi, gaya bicara itu SBY banget lah ya, karena memang yang ngajari komunikasi ya memang adalah pakar yang sebelumnya juga melatih atau mendampingi Pak SBY ketika menjadi presiden. Tapi Gibran ini orang yang berbeda. Gibran ini orang yang ya anak pejabat pada umumnya yang ya agak males nampaknya belajar. Jadi ya bisa kita bayangkan bahwa Gibran ini ya suka-suka dia lah. Dan itu bisa kita saksikan pada tahun 2014 lalu ketika Jokowi terpilih sebagai presiden, kan Gibran tuh kayak mau ngelawan semua wartawan, suka-suka dia gitu. Nah makanya sekarang jadi kelihatan jomplang sekali kalau dibandingkan AHY dengan Gibran, sementara AHY tetap bertumbuh dan tetap belajar untuk berkomunikasi, berpidato, dan menambah referensi, sementara Gibran nggak ada gitu. Ya paling yang ditambah koleksi mainannya, diecast gitu, mainan robot-robotan itu paling yang ditambah sama mobil-mobilan gitu. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi terus memanas. Terlebih setelah loyalis Jokowi, Sylvester Matutina, menyebut Partai Demokrat sebagai pihak yang mendanai gerakan Roy Suryo Cas. Namun,
Pernyataan mengejutkan justru datang dari Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia. Ia menilai, dalam pusaran isu tersebut, justru semua pihak sedang menikmati panggung politik yang terbuka lebar. Kaitannya dengan polemik ijazah Pak Jokowi dan tudingan keterlibatan Demokrat, saya mengatakan dalam konteks komunikasi publik, semua pihak sebenarnya mengalami keuntungan elektoral, kata Heru kepada fajar.co.id, Rabu, tanggal 30 Juli tahun 2025. Dikatakan Heru, isu ini bukan sekadar perdebatan, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik yang dimainkan secara halus dan terstruktur. Apapun beritanya berkaitan isu dan polemik ijazah, di dalamnya para pihak sedang bermain cantik, melempar isu, bahkan menempatkan proksi sebagai pion, ucapnya. Menurutnya, figur seperti Sylvester Matutina hanya bagian dari skenario besar. Ia menyebut tudingan terhadap Demokrat sebagai donatur Roy Suryo Ces justru membuka peluang politik bagi Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Saya lihat, justru AHY sebagai ketum sepertinya sangat girang, karena panggung politik otomatis terbuka lebar untuk menampilkan wajah politik praktis, katanya. Tak berhenti di situ, Heru menyebutkan bahwa Demokrat berhasil memainkan posisi ganda, tidak lagi sebagai oposisi, tetapi mitra aktif dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Panggung ini tidak hanya tertuju kepada Jokowi, namun saat ini dimainkan sebuah teatrikal politik baru oleh AHY, Heru menuturkan. AHY mencoba membangkitkan semangat baru bahwa saat ini Demokrat bukan partai oposisi, namun diperankan partai kolaborasi yang mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran, terangnya. Kata Heru, Jokowi masih memegang saham politik besar dalam pemerintahan Prabowo. Dan dengan posisi ini, Demokrat mengambil kesempatan emas untuk menegaskan keberpihakannya. Tentunya pernyataan Demokrat dan hubungannya dengan Jokowi sangat dekat, kemarin sempat disinggung dalam Kongres ke-6 Demokrat, Wapres Mas Gibran dan Ketum Kaesang datang, tandas Heru. Ini komunikasi yang dibangun Demokrat, menyatakan mendeklarasikan bahwa mereka berada pada pihak Prabowo dan dukungannya ke Jokowi, tegasnya. Menariknya, Heru menyebut viralnya isu ini seharusnya jadi berkah politik bagi semua pihak. Inilah panggung politik yang saya yakin seharusnya Demokrat dan Jokowi, dan pihak yang berjoget ria, berterima kasih ke Roy Suryo Ces. Juga mungkin ke Kagama Cirebon, karena viralnya polemik ini sebenarnya pelakunya kita-kita ini, tukasnya. Ia juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang memviralkan isu ini bukanlah pelaku politik praktis. Kita sebenarnya para individu dan kelompok yang betul-betul real tidak terlibat politik praktis untuk mencari ketenaran, kebenaran, dan kepentingan, ucap Heru. Heru menyebut tudingan terhadap Demokrat hanyalah metafora panggung politik yang sedang dimainkan jelang Pilpres 2029. Saya lihat ini bukan sebuah propaganda, keprihatinan, ancaman, justru rejeki nomplok buat Demokrat dan AHY. AHY bisa mengkudeta isu polemik Jokowi dalam koridor politik praktis, ungkapnya. Bahkan, Heru membandingkan situasi ini dengan strategi lama yang pernah dimainkan oleh elit Partai Demokrat. Playing victim SBY terulang ke politik turunannya. Seolah-olah Demokrat teraniaya dengan mengacu semua gerakan Roy Suryo Ces didonasikan oleh Demokrat. Terlalu bodohlah kita kalau menyimpulkan saat ini mereka elit politik bermain cantik dalam kaitan Pilpres 2029, beber Heru. Heru bilang bahwa semua ini hanyalah permainan narasi semu demi kepentingan jangka panjang. Hanya kamuflase dan metafora mereka dimainkan. Saya pikir mereka terlalu hati-hati, bahkan ada semacam kesenjangan menjilat kekuasaan agar Citra mendapat dukungan di Pilpres nanti, kuncinya. Adapun Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menegaskan bahwa tudingan yang dialamatkan ke kubunya merupakan fitnah besar. Hal ini ditegaskan AHY ketika kunjungan kerja di Lombok Barat, Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025 kemarin. Kader Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menyayangkan tudingan yang dilayangkan Sylvester tersebut. Fitnah kata Mas AHY tentang tuduhan relawan Jokowi seperti Sylvester Matutina. Ngadepin Roy Suryo Ces aja kelabakan mau nambah musuh lagi lu Sylvester. Salah cari lawan lu ya, tandasnya di @panca66 pada Senin, tanggal 28 Juli tahun 2025.